Orang soleh dan penjaga toko. Alkisah, hiduplah seorang laki-laki soleh yang senantiasa menghabiskan hidupnya dengan selalu menjaga sholat, puasa, berdoa, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari yang dilakukannya adalah beribadah. Ia sangat senang dengan kehidupannya. Hari-harinya terasa sangat lurus. Tidak ada sedikit pun godaan setan yang menyusup ke hatinya. Suatu malam, orang soleh itu bermimpi. Mimpinya yang aneh dan cukup mengganggu. Di sebuah kota, ia melihat seorang penjaga toko yang lebih soleh darinya. Ia diperintahkan untuk belajar dari penjaga toko tersebut tentang hakikat spiritualitas. Keesokan pagi, pergilah orang soleh itu ke kota. Setelah mencari-cari, akhirnya ia menemukan si penjaga toko yang ada di dalam mimpinya tersebut. Orang soleh ini memperhatikan si penjaga toko sangat sibuk melayani pelanggannya. Si penjaga toko sangat direpotkan dengan barang-barang dagangannya, dan saat mengumpulkan uang, wajahnya berseri-seri. Orang soleh itu memperhatikannya dari sudut toko. Ia merasa tak ada yang istimewa dari si penjaga toko. Ketika siang, ia melihat si penjaga toko melakukan ibadah sejenak, lalu kembali sibuk dengan uang lagi. Si penjaga toko melihat orang soleh di sudut tokonya dan bertanya, "Assalamualaikum, apakah kamu ingin membeli sesuatu, saudara?" "Waalaikumsalam." "Oh, tidak, jawab orang soleh itu. "Aku memang ingin bertemu denganmu, bukan untuk membeli, tapi aku datang untuk bertanya sesuatu padamu." Lalu orang soleh itu pun menceritakan mimpinya. "Menjelaskannya sangatlah gampang," kata si penjaga toko. "Tapi kamu harus melakukan sesuatu sebelum aku menjawab pertanyaanmu." "Baiklah, apa yang harus aku lakukan?" "Ambillah cawan ini. Di dalamnya terdapat air raksa. Kamu bawa cawan ini ke ujung jalan sana dan kembali lagi kemari dalam waktu setengah jam. Jangan sampai air raksa ini tertumpah. Jika tumpah, maka kamu tidak akan mendapatkan jawaban apa-apa. Nah, kamu bisa pergi sekarang." Orang soleh tersebut langsung berlari menuju ujung jalanan. Karena terburu-buru, ia hampir menumpahkan air raksa tersebut. Ia memperlambat laju jalannya dan dengan sangat hati-hati menjaga air raksa agar tidak tumpah. Sampai di ujung jalan, orang soleh itu ingat bahwa ia harus kembali tidak lewat dari setengah jam. Ia segera mempercepat langkah kakinya. Sesampai di toko, orang soleh itu berkata, "Ini dia cawan dan air raksamu, utuh, tidak tumpah, dan baik-baik saja. Sekarang, terangkan kepadaku tafsir mimpiku itu." Penjaga toko tersenyum memandang usaha orang soleh yang terlihat lelah itu. "Saudara, sepanjang jalan tadi, berapa kali dirimu ingat Allah?" Orang soleh itu pun terkejut mendengar pertanyaan tersebut. "Aku sama sekali tidak ingat Allah. Yang aku ingat hanya aku harus kembali ke toko ini dalam waktu setengah jam dan dengan cawan dan air yang ada di dalamnya dengan keadaan utuh. Aku mengingat Allah setiap waktu,
Kata penjaga toko, "Aku ingat kepada Allah saat berdagang, juga ketika membawa cawan yang berisi air raksa. Aku berlaku jujur, adil, dan baik dalam melayani pelanggan. Aku tidak pernah melupakan Allah meski sedang melakukan kerjasama bisnis dengan orang lain." Ingat cerita ini gara-gara baca surat An-Nur ayat 37 dan 38 yang artinya tuh begini: laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat ini tuh dalam banget maknanya ya, bahwa memang ada orang-orang yang walau sibuk bagaimanapun, tapi hatinya itu terpaut erat dengan Allah. Bisa jadi dia lebih sedikit dalam beribadah yang terlihat secara kasat mata, yang biasa kita sebut ibadah, buka Al-Quran, ngaji, atau memang sholatnya lebih lama dan lebih panjang, atau memang bacaan hafalannya lebih banyak, atau rajin melakukan qiyamul lail dan berbagai ibadah-ibadah yang kita sebut ibadah saja. Sehingga orang-orang yang sepertinya tidak melakukan ibadah dalam durasi yang panjang dan lama, seringkali kita tuh melihatnya sebagai orang-orang yang kayaknya lebih sedikit pahalanya dibanding kita. Ya enggak? Benar enggak? Kamu kadang suka gitu kan? Kan? Sama sih, aku juga kadangnya astagfirullah. Kadang masih suka gitu kalau ngelihat orang yang ini nih ibadahnya udahlah dikit, terus sibuk aja kerja. Dari sebelum matahari terbit udah berangkat, pulang ketika matahari sudah tenggelam. Sibuk aja dengan urusan sibuk saja dengan urusan duniawi. Namun ternyata ada satu kisah orang yang terlihat sibuk, tapi ternyata dia lebih mulia dari orang yang hanya mengabdikan dirinya untuk beribadah. Kenapa? Karena dia terus mengingat Allah di tengah kesibukannya. Kesibukan bukan jadi penghalang untuknya semakin dekat dan malah lebih akrab dengan Allah. Ketika dia melakukan jual beli itu mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia melakukan bisnis dengan orang, bernegosiasi yang penuh hikmah dan tidak merugikan orang lain. Dan ketika dalam perniagaan, dalam hubungan kemanusiaan, muamalah, itu tidak menzolimi orang lain. Karena kenapa? Hatinya terpaut kepada Allah. Inti beribadah adalah mengingat Allah. Artinya, ketika kita tidak sholat, bukan berarti kita melupakan Allah. Ketika kita tidak membaca Al-Quran, bukan berarti nilai-nilai Al-Quran itu tidak diamalkan. Allah diingat kapan saja, di waktu berdiri, duduk, bahkan berbaring. Cuma tidur aja kita gak ingat Allah. Makanya sebelum tidur dianjurkan baca doa, biar ketika terakhir kita masih sadar nih, masih berada di alam sadar, yang kita ingat itu adalah Allah. Ketika memang
sudah tidak bangun lagi misalnya ya, qadarullah kita tidak diizinkan Allah bangun lagi keesokan harinya, kita wafat dalam keadaan terakhir kali sadar mengingat Allah. Namun jika kita hadir kembali, bersatu kembali nih ruh kepada jasad, alhamdulillah kita bisa bangun lagi. Dan ingat, bagi orang muslim, ketika bangun tidur apa yang dilakukan yang pertama kali? Mengingat Allah, membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dari akan tidur dan bangun tidur, dalam Islam kita diajarkan untuk ingat Allah. Tidur loh, mau tidur loh, disuruh ingat Allah. Bangun tidur, disuruh lagi ingat Allah. Artinya apa? Sepanjang kita sadar, akal kita benar-benar berfungsi dengan baik, menyadari apa yang kita lakukan sehari-hari, kesibukan sejatinya tidak akan membuat kita lupa kepada Allah. Apa iya sambil disibukkan oleh urusan duniawi bisa ingat Allah? Ini salah satu contohnya, dan banyak contoh-contoh lain. Kalau kita oprek-oprek nih sejarah orang-orang soleh, yuk rajin-rajin baca buku sejarah dan kisah nyata, kisah para orang soleh. Banyak banget orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, yang diamanahi oleh Allah banyak banget urusan dunia, tapi kedekatannya dengan Allah juga luar biasa. Jangan kayak kita yang kesibukannya sebenarnya enggak gitu banyak sih, tapi seolah-olah jadi orang paling sibuk di dunia, sampai melalaikan ibadah lalai, ingat Allah pun kurang. Astagfirullah. Sejujurnya pesan ini bukan buat orang lain ya, tapi buat diriku sendiri. Aku tuh dulu punya teman kerja yang pernah ngingetin gini, Sabrina, kamu kan guru agama ya, guru agama Islam lagi, yang ngajarin agama Islam, yang ngajakin orang masuk surga. Jangan sampai nih kamu kayak calo yang ngajak orang masuk surga. Ayo yang mau masuk surga, masuk jurusan surga, masuk lewat jalan 1 atau lewat bus 1, ayo silakan masuk. Ya nyari orang sebanyak-banyaknya masuk surga, tapi ketika bus ke surganya berangkat, kamunya gak ikut. Astagfirullah, itu jelek banget loh di hatiku. Ya Allah, iya ya, a'udzubillah min dzalik. Niatku menjadi guru agama adalah mengingatkan diriku sendiri agar aku gak lupa diri dengan ilmu agama, dan juga semoga bisa menerangi orang lain. Dan tentu juga aku pengen dong ke surga. Ya Allah, aku jadi sedih. Semoga ya aku dan kalian yang mendengarkan, kita yang bercita-cita nih mengharapkan surganya Allah, dipantaskan untuk masuk ke sana. Amin. Kok aku jadi mellow ya Allah? Udah dulu ya, udah malam juga, suara juga udah serak. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat ya cerita ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.